Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita akan melaksanakan ibadah gerakan pemuda. Teman-teman, mari persiapkan hati dan pikiran agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan teman-teman, marilah untuk bersaat teduh sejenak, bersaat teduh dimulai. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Kita akan memulai ibadah kita, tapi marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama sampai dengan yang kedua.
Teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk membuka ibadah ini dengan memanjatkan doa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan yang Kau berikan bagi kami, di mana Bapa pada saat ini kami berkumpul kembali Bapa, walaupun masih lewat kanal YouTube GPIB Marturia untuk melaksanakan ibadah gerakan pemuda pada hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus lewat peribadatan ini, agar kiranya Bapa masih banyak hal yang kami dapatkan Bapa, masih bisa kami terima berkat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Walaupun kami terpisah oleh jarak ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir lewat media apapun ya Tuhan. Dan berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau menyertai kami dan memberikan firman Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus, untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Terpujilah Engkau, haleluya Bapa, amin. Marilah kita membuka Alkitab kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini akan terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Teman-teman, saya akan membacakannya dari sini, silakan teman-teman mengikuti dari rumah. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Teman-teman, sebelumnya mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 260 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita pada malam hari ini di ibadah Pelkat GP diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Markus 12 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Mari kita membuka Alkitab dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Jika Alkitab kita sudah ditemukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta urapi juga kami yang menyampaikannya,
agar firman-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari kitab Markus 12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Hosana. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di seluruh dunia ya, bahkan di negara kita, Indonesia, pajak sebenarnya merupakan sumber pendapatan terbesar yang dialokasikan untuk pembangunan di seluruh daerah dan wilayah di tanah air. Nah, itu sebabnya pemerintah menetapkan kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara. Dan kewajiban membayar pajak ini sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi banyak juga wajib pajak atau warga negara yang enggan membayar pajak dengan alasan bahwa pajak yang mereka bayarkan sebenarnya tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak merasakan pembangunan dari hasil pajak yang mereka bayarkan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah melakukan hal-hal yang semena-mena dengan menggunakan uang yang diambil dari warga negara atau dari masyarakat dan menggunakan pajak itu dengan semena-mena. Nah, nats Alkitab yang baru saja kita baca berbicara tentang hal membayar pajak. Nah, satu pertanyaan di ayat 14 bacaan kita tadi dikatakan seperti ini. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaannya singkat, tapi pertanyaan ini sangat menjebak. Ya. Jadi kalau iya juga salah, dijawab tidak juga salah. Nah, sebenarnya apa maksud pertanyaan yang dilemparkan kepada Yesus ini? Yang pertama, ternyata orang Farisi melihat bahwa Yesus itu telah menjadi masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai imam. Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu di Markus 12 ayat 12, dalam sebuah perumpamaan yang dibicarakan oleh Yesus, mereka merasa bahwa perumpamaan yang dibicarakan oleh Yesus adalah mengenai mereka, ya. Jadi mereka membenci Yesus dan mereka ingin menangkap Yesus. Di ayat 12 dikatakan, lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Tetapi di bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-13, kemudian dikatakan disuruhlah beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Jadi hal pertama sebenarnya
karena kebencian mereka terhadap Yesus. Jadi mereka membuat satu pertanyaan agar Yesus serba salah untuk menjawabnya. Nah, hal yang kedua, pertanyaan mereka sebenarnya mereka sedang mencari alasan agar mereka tidak membayar pajak, karena mereka merasa apa yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Jadi tidak perlu diberikan kepada kaisar, ya. Dan mereka menganggap juga jika mereka membayar pajak berarti mereka memberikan milik Allah kepada penjajah, karena saat itu Israel ada dalam penjajahan Romawi, ya. Nah, melalui pertanyaan tersebut mereka berharap bahwa Yesus akan terjebak, ya. Kalau sekarang ini sering kita dengarkan ada jebakan Batman, ya. Nah, bila mana Yesus mengatakan tidak perlu membayar pajak, maka Yesus akan dituduh menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Romawi. Dan bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keperpihakan kepada bangsanya. Nah, jadi Yesus serba salah. Tapi sebenarnya Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobai Yesus dengan memperlihatkan uang koin yang digunakan untuk membayar pajak yang bertuliskan nama dan gambar kaisar. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Nah, di sini Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan. Nah, kita tidak boleh semakin samakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Allah, sebab segala sesuatunya adalah milik Allah, ya. Jadi kita nggak bisa membedakan, oh ini kekuatan Allah, ini kekuatan dunia, tidak bisa, ya. Tuhan Yesus tidak memberikan suatu pertentangan, tetapi memberikan perbedaan dalam hal membayar pajak. Maka ada batasan ketaatan yang diperlihatkan, yakni sekeping uang koin atau dinar yang tadi diminta oleh Yesus. Sebenarnya itu sudah cukup untuk diserahkan kepada kaisar. Tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Ya, tidak hanya dengan sekeping dinar, tapi kita harus memberikan diri kita, memberikan waktu kita kepada Allah yang empunya kita dan empunya dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan tadi, ada dua hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa ketaatan kepada Allah Bapa tidak dibatasi oleh apapun. Dan ketaatan kepada Allah Bapa harus diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia, berarti kita juga harus terlibat dalam kehidupan dan penghidupan dunia. Dan salah satunya adalah kewajiban kita membayar pajak. Memang kalau dipikir-pikir, apa yang kita berikan melalui pembayaran pajak tidaklah langsung kita rasakan manfaatnya, ya. Namun dengan demikian sebenarnya kita membantu perkembangan dan kemajuan negara kita, terlebih-lebih kehidupan orang lain yang berkekurangan, ya. Jadi jangan kita bayangkan bahwa pajak yang kita bayar harus kita terima sendiri juga gitu, tapi tidak secara langsung. Jadi pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan di seluruh wilayah dan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan hal yang kedua, Yesus juga mengingatkan ketika kita diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin masyarakat, kita juga harus belajar mawas diri. Jangan sampai apa yang kita peroleh dari rakyat, ya, pajak dari rakyat, justru tidak membawa hasil apa-apa terhadap pembangunan. Nah, dari sini juga kita diingatkan untuk tetap menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak orang lain, menjadi hak bersama, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah teman-teman kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk kesempatan bagi kami beribadah pada malam hari ini, dan melalui pemberitaan firman mengajarkan kami bahwa ketaatan kami kepadamu harus kami implementasikan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami juga mendoakan persekutuan ini, persekutuan Pelkat Gerakan Pemuda. Kami mendoakan pengurus agar mereka tetap bersemangat melakukan tugas pelayanan, sehingga ketika Tuhan memberikan kesempatan melayani, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tapi Tuhan tetap menganugerahkan kepada mereka kemampuan untuk melayani dengan jujur, dengan tulus, dan penuh tanggung jawab. Kami juga mendoakan teman-teman di Gerakan Pemuda dalam tugas pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang menjalani pendidikan. Tuhan tolong sehingga mereka bisa menyelesaikan studi mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami menyadari doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami ini dan menjawabnya seturut dengan cara Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan teman-teman dengan men-scan QR Code yang akan ditampilkan di layar monitor teman-teman masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari teman-teman kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 81, bait yang pertama sampai yang kedua. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah
kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala limpahan kasih dan kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Bapa, kami bersukacita dan ingin memberikan persembahan kami. Biarlah Bapa, persembahan yang kami berikan bisa harum di mata-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah pula Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan-Mu agar menjadi manfaat bagi gereja dan pelayanan kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dan memelihara setiap langkah dalam hidupnya. Berikan selalu Tuhan Yesus sukacita yang luar biasa melimpah dalam hidup kami, agar kiranya Bapa kami semakin lebih dan lebih lagi untuk memberi kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan inilah kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau sepenuhnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada Nyonya Penatua Rosi Tompul yang telah melayani ibadah gerakan pemuda sebagai pelayan firman. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, dan keluarganya. Terima kasih juga untuk teman-teman gerakan pemuda yang sudah berpartisipasi dalam ibadah gerakan pemuda hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan pengurus yang sudah membantu dalam terlaksananya ibadah gerakan pemuda pada hari ini. Teman-teman, ada informasi. Yang pertama, ibadah GP untuk saat ini akan dilaksanakan sebulan 2 kali, di minggu pertama dan minggu yang ketiga. Untuk di minggu yang pertama, kita akan melaksanakannya melalui aplikasi Zoom, atau jika kasus COVID sudah mulai menurun, kita akan melaksanakannya secara luring. Namun untuk informasi ibadah secara luring, teman-teman harap menunggu informasi terbaru nantinya yang akan di-share oleh pengurus Gerakan Pemuda GPIB Marturi Lampung, atau teman-teman bisa mencek juga Instagram Gerakan Pemuda Marturi Lampung untuk info-info ibadah kita. Dan untuk di minggu ketiganya kita akan melaksanakan ibadah GP secara daring melalui aplikasi YouTube yang akan di-upload di kanal YouTube GPIB Marturi Lampung. Dan teman-teman, mari kita mendoakan untuk teman-teman kita yang mungkin terjangkit virus COVID-19. Mari kita doakan kesembuhannya, dan mari kita juga berdoa supaya kasus COVID ini semakin menurun dan hilang.
supaya nantinya ibadah kita dapat berjalan dengan normal lagi dan kita dapat bertemu dan bertatap muka seperti dulu lagi dan melanjutkan aktivitas kita serta menjalankan program kerja Gerakan Pemuda GPIB Marturiala lebih baik lagi di tahun ini. Dan teman-teman, sekian untuk Warta Pemuda pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu dengan melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.